Santapan Harian, Senin, 27 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-9, ayat yang ke-50 hingga ayatnya yang ke-57. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Di dalam terang-Mu kami bersujud dan siap menerima sabda-Mu. Di dalam-Mu Kristus kami berserah. Amin. Hakim-Hakim 9 ayat 50-57. Selanjutnya Abimelek pergi ke Tebes. Ia mengepung Tebes lalu merebutnya. Tetapi ada sebuah menara yang kuat di tengah-tengah kota, dan semua laki-laki dan perempuan, seluruh warga kota itu melarikan diri ke situ. Mereka menutup pintu di belakangnya dan naik ke atas sotoh menara itu. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, seorang perempuan membunuh dia." Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Sahabat Santapan Harian, apa yang terjadi apabila sebuah perkara dimenangkan dengan kejahatan dan kebenaran sepihak? Kitab Hakim-Hakim menampilkan ragam tindakan manusia yang dianggap benar menurut pandangannya sendiri. Akibatnya, perbuatan itu melahirkan penyembahan berhala, ketidakadilan, dan kejahatan. Kita mendapati Yerubbaal atau Gideon misalnya mengambil istri orang Kanaan, seorang penyembah berhala. Kita juga membaca tindakan Abimelek yang membunuh 70 anak Yerubbaal dengan menggunakan uang dari penyembahan berhala. Lalu, apakah Tuhan diam saja? Hukuman Tuhan telah diberitakan seperti api keluar daripada warga kota Sikem dan juga dari Bet Milo dan memakan habis Abimelek. Pemberontakan dan pembunuhan yang dilakukan Abimelek menimbulkan bara yang membakar hati warga Sikem. Warga Sikem beserta Gaal bin Ebed menentang Abimelek. Akibatnya semua penduduk kota menara Sikem mati. Abimelek pun pergi ke kota Tebes untuk menyerang dan membakar kota itu. Akan tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan yang mengenai kepalanya. Akhirnya ia pun meminta bujang pembawa senjatanya untuk membunuhnya. Kita perlu mengingat bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Pengalaman Abimelek membuktikan bahwa setiap kejahatan akan diperhitungkan seperti bara api yang ditumpukan di atas kepala pelakunya. Pelaku kejahatan itu adalah orang yang berlaku licik untuk mendapatkan keinginannya. Dengan kejahatannya, ia menyuap dan melakukan pembunuhan. Kita perlu berhati-hati atas perilaku penyembahan berhala, sebab cepat atau lambat perbuatan itu akan mendapat hukuman darinya. Mari kita berdoa dengan setia kepada Tuhan agar kita dijauhkan dari penyembahan berhala dan dihindarkan dari celaka. Kita mesti menjauhkan diri dari perbuatan yang jahat dan berbuat baik terhadap sesama, bukan membuat orang lain celaka. Mari kita berdoa. Mampukan kami ya Kristus untuk senantiasa berbuat baik bagi sesama. Inilah komitmen kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa.